Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' At-Taubah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini tanggal 17 Jumadis Tsani 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita, masih di halaman 126. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum hubbul masakini wa tawadu'u lahum wa napratu min mujalasatil aghniyai min ghairi ihtiqarin lahum. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Di antara akhlak mereka para ulama terdahulu, al-ulama as-salafus saleh yang mulia, akhlak mereka yang terpuji, yang patut untuk kita teladani dan sekaligus kita jadikan cermin buat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah meneladani atau belum? Nah, di antara akhlak mereka adalah hubbul masakin. Hubbu artinya suka, ya. Cinta, suka kepada orang-orang miskin, ya. Jadi ulama-ulama kita dulu suka sama orang-orang miskin. Tawadhu lahum, di antara akhlak mereka merendahkan diri, lahum kepada orang-orang miskin. Naproh, sebaliknya jauh, mereka itu menjauhi daripada duduk sama-sama orang kaya. Min ghairi ihtiqarin lahum, tanpa menghina orang kaya. Ya, jadi mereka menjauhi duduk sama orang kaya tapi tanpa menghina orang kaya. Maunya duduknya sama orang miskin. Cinta mereka tawadhu sama mereka orang miskin, tapi sama orang kaya jauhin diri. Tapi walaupun jauhin diri tanpa menghina orang kaya. Nah, ini akhlak mereka seperti ini. Amalan kena mengamalkan gitu, mempraktekkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terungkap berupa doa. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Jadi Nabi minta supaya hidupnya jadi orang miskin. Berarti kan Nabi sukanya sama orang miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni, dan bangkitkanlah aku besok di hari kiamat fi zumratil masakin, bersama jamaah orang-orang miskin.
Nah, oleh karena Nabi itu sukanya sama orang miskin, maka ulama-ulama kita itu ngamalin mereka sukanya sama orang miskin, tawadhu sama orang miskin, tidak mau deketin orang kaya. Nah, itulah akhlak para ulama-ulama kita karena meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Waqad kana Sulaiman bin Daud. Nah, sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cinta suka sama orang miskin, sebelumnya Nabi Muhammad pun nabi-nabi terdahulu, ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun demikian. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Kan Sulaiman bin Daud ini bukan hanya nabi dan rasul, beliau raja. Rajanya pun bukan raja lokal, raja seluruh dunia. Ini bukan hanya raja tempat tertentu, bukan, tetapi raja dunia. Di samping beliau Rasul Allah dan raja dunia, namun beliau itu tawadhu, sukanya sama orang miskin. Waqad kana Sulaiman bin Daud, dan adalah Rasul dan Raja Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam ma'utihi minal mulki. Ma'utihi minal mulki artinya walaupun beliau diberikan, walau beliau itu diberikan kerajaan, walaupun beliau diberikan kerajaan yang menguasai dunia, idza dakhalal masjidah, beliau kalau masuk ke masjid yujalisul masakin, beliau kalau masuk ke masjid duduknya dekat orang miskin. Wa yaqul, beliau Nabi Sulaiman berkata, miskinun jalisu masakin, miskinun jalisu masakin, saya orang miskin, ya, sukanya duduk sama orang-orang miskin. Itu Nabi Sulaiman, padahal beliau itu adalah raja dunia. Siapa lagi nih contohnya Rasul sebelum Nabi Muhammad selain Nabi Sulaiman? Nabi Isa. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam yuhibbu ayunadiya ya miskinu walam yakun ahabbu ilaihi illa hadzal isma. Nabi Isa alaihi salam dia itu suka, yuhibbu itu demen, dia suka kalau dia panggil orang miskin. Nabi Isa suka kalau orang lain manggilnya dengan panggilan orang miskin, ya miskin gitu ya. Dia suka itu Nabi Isa kalau ada orang lain manggil beliau dengan nama orang miskin. Walam yakun ahabba ilaihi illa hadzal isma. Nabi Isa itu tidak apa? Nabi Isa itu tidak lebih suka. Beliau itu tidaklah lebih suka kecuali nama ini gitu. Kecuali nama ini, maksudnya nama miskin. Beliau itu Nabi Isa tidaklah suka kecuali kalau dipanggil sebagai seorang miskin. Itulah nama yang paling beliau sukai. Nah, itu Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Nah, sekarang para ulama-ulama kita nih, siapa tuh contohnya? Di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau berkata, yuhtabaru aqlur rajuli. Ini kata-kata hikmah dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Yuhtabaru aqlur rajuli bima idza jalasa bijambihi ala bisatihi miskinun.
rasul hayati bi ghairi iznihi fa in taqaddara minhu fa huwa naqisul aqli. Saya ulangi, ini kata-kata hikmah dari Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yukhtabaru aqlur rajuli bima iza jalasa bijambihi ala bisatihi miskinun rasul hayati bi ghairi iznihi fa in taqaddara minhu fa huwa naqisul aqli. Apa ini artinya? Yukhtabaru aqlur rajul, akalnya orang sehat. Kan semuanya orang ngaku punya akal sehat. Orang kagak mau dibilang akalnya nggak sehat. Pasti semua orang ngaku punya akal sehat. Kata Imam Sufyan, untuk menguji apakah benar-benar orang itu punya akal sehat atau kagak sehat. Diuji dengan cara apa? Ujinya itu dengan cara apa? Yaitu bima iza jalasa bijamhi ala bisatih, apabila duduk di sampingnya gitu. Di samping seseorang itu duduk, di sampingnya itu ada orang miskin duduk. Seseorang duduk. Di sampingnya orang itu ada orang miskin. Bijambihi, di sampingnya ada orang miskin duduk. Ala bisatihi, duduknya di atas ya, humble-nya itu, humble-nya si orang itu, bukan humble-nya orang miskin. Memang orang miskin punya humble ya. Saya duduk, saya bawa humble punya saya bawa ya. Saya lagi duduk, di samping saya ada orang miskin duduk di atas humble saya gitu. Rasal hayah, si miskin yang duduk di samping saya, di atas humble saya, pakaiannya cumpang camping gitu. Makanya Rasul hayah itu pakaiannya apa? Cumpang camping. Apa itu? Pakaiannya si miskin itu cumpang camping. Bi ghairi iznihi, duduknya tanpa izin saya gitu. Tanpa izin saya, dia duduk kayak dia. Udah kan gitu? Lihat keadaan saya ini yang duduk. Saya marah kagak? Fa in taqaddara, apabila siapa ini? Apabila orang yang duduk itu taqaddara minhu. Apa itu? Keruh. Apa itu artinya keruh? Merasa tidak suka, namanya keruh. Apabila si orang yang duduk tadi itu, yang bawa humble, dia itu hatinya keruh, disebabkan karena apa tadi? Karena orang miskin duduk di sampingnya gitu. Kalau memang hatinya keruh, apa artinya hati keruh? Nggak suka. Itu hati keruh. Kalau memang hatinya itu keruh, dia tidak suka ada orang miskin duduk di sampingnya itu tadi, di atas sejadahnya. Nah, wahwa naqisul aqli, berarti orang itu akalnya kurang. Berarti akalnya udah paham ya? Jadi mau menguji apakah orang itu akalnya waras atau tidak, gampang caranya. Ya, apabila dia duduk di atas humble-nya dia, di bawah humble ya. Kemudian tiba-tiba ada orang miskin yang pakainya cumpang camping duduk di sampingnya tanpa izinnya gitu. Kalau dia itu merasa hatinya merasa keruh ya, hatinya merasa keruh, dia merasa tidak suka ada orang miskin duduk di sampingnya tanpa izinnya, nah, berarti itu orang itu tadi akalnya kagak waras, akalnya kurang. Nah, itulah kata siapa tadi? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Nah, kemudian ada ulama lain namanya Fudail bin Iyad. Ini Sufyan Ats-Tsauri sama Fudail bin Iyad satu generasi. Ya. Waktu zaman tabi'in ada namanya ulama lagi selain Sufyan Ats-Tsauri, namanya siapa? Fudail bin Iyad. Ya. Rahimahullah, beliau berkata, Balaghana telah sampai hadis kepada saya. Ini. Tentu sanadnya nggak disebut, sanadnya fulan, an fulan, nggak disebut sanadnya. Apa itu riwayat yang sampai kepada beliau oleh Fudail bin Iyad? Anna nabiyyan minal anbiya alaihi wassalatu wassalam qala, bahwa salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Tentu nabi ini maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Salah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam berkata. Apa kata Nabi? Ya Rob artinya ya Tuhanku, kaifali a'lamu ridhokani. Salah seorang nabi sebelum Nabi Muhammad berkata munajat. Kalau orang berkata sama Allah namanya munajat di waktu malam. Ya Allah, gitu. Jadi ngomongnya bukan nama orang, nama Allah. Namanya apa? Munajat. Munajat Nabi ini berbunyi ban, ya Rob, ya Tuhanku, kaifali an a'lama ridhaka anni. Apa itu? Nabi bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku tahu engkau redha sama saya, gitu. Jadi Nabi itu nanya sama Allah, apa pertanyaannya? Bagaimana aku tahu apakah engkau redha sama saya? Atau dengan kata lain gini dah, gimana caranya supaya saya tahu engkau redha sama saya? Saya mau tahu engkau redha nggak sama saya? Gimana itu caranya, gitu. Paham? Nah, itulah pertanyaan seorang nabi kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana caranya aku mengetahui apa engkau redha sama saya atau engkau marah, gitu. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepadanya. Maksudnya Allah jawab dengan cara wahyu. Apa itu bunyinya? Kata Allah kepadanya, kalau kamu mau tahu saya redha pada engkau atau tidak, caranya gini. Aninzur ridhal masakini anka. Nah, gampang. Kalau kamu mau tahu saya ini redha atau apa enggak, lihatlah. Kamu lihat kepada orang-orang miskin. Apakah orang-orang miskin suka sama engkau atau orang-orang miskin gedeg sama ente? Kalau kagak paham saya ulangi. Kalau ente mau tahu saya ini redha sama engkau atau tidak, gampang kata Allah caranya. Lihatlah kepada orang miskin. Maksudnya lihat, tanya sama orang-orang miskin yang ada di sekitar engkau. Kalau orang-orang miskin yang ada di sekitar engkau, yang mengenal engkau, mereka itu suka kepada engkau, berarti aku suka. Tetapi kalau orang-orang miskin yang ada di sekitar engkau, yang mengenal engkau, mereka itu tidak suka kepada engkau, menunjukkan aku apa? Tidak apa? Tidak suka. Jadi gampang. Mau tahu Allah redha atau tidak, tanya aja orang miskin. Ya, orang miskin yang ditanya yang kenal sama dia. Nah, orang miskin nggak kenal ditanya. Dia punya tetangga fakir miskin. Lu seneng nggak tuh sama dia, orang kaya tuh? Maka orang miskin bilang, oh nggak seneng, dia nggak pernah bagi gue. Oh, berarti Allah tidak suka sama dia. Jadi gampang. Itu jawaban Allah terhadap pertanyaan seorang nabi. Selesai.
Kemudian ada riwayat berikut. Waruwiya dan diriwayatkan anna Abu Bakrinis Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan sesungguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu zajara jama'atun min ahli Sufah bi amrin balaghahu anhum radhiyallahu anil jami'. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu zajara jama'atun min ahli Sufah bi amrin balaghahu anhum. Abu Bakar dapat berita gitu. Abu Bakar As-Siddiq dapat berita kalau jamaah min ahli Sufah. Jamaah ahli Sufah itu jamaah orang fakir miskin yang tidak punya rumah. Nabi sediain gitu. Di samping Masjid Nabawi ada namanya Sufah ya. Sekarang ini Sufah itu termasuk dalam masjid. Sebab Nabi masjid itu diperluas. Akhirnya yang dulunya samping Masjid Nabawi sekarang menjadi dalam masjid. Jadi waktu zaman Nabi samping masjid Nabi bikin asrama untuk menampung siapa? Asrama untuk menampung siapa? Orang-orang fakir miskin yang tidak punya rumah seperti Abu Hurairah ya. Kan orang fakir tuh nggak punya rumah, dibikinin oleh Nabi samping masjid, namanya apa? Sufah. Yang tinggal di situ namanya jama'atun min ahli Sufah. Ini yang tinggal di asrama itu jama'atun min ahli Sufah. Seperti siapa? Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar dapat berita bahwa ya, ahlu Sufah itu jamaah orang miskin yang tinggal di asrama itu ya, itu kesel sama Abu Hurairah, sama Abu Bakar. Kan Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk orang kaya. Abu Bakar termasuk orang kaya. Abu Bakar dapat berita gitu, kalau orang-orang miskin yang tinggal di ahlu Sufah itu ya kesel sama Abu Bakar. Nah itu sampai berita itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi nanya sama Abu Bakar, benar nggak tuh gitu ya? Ya, Nabi nanya sama Abu Bakar. Fabalagha dzalika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita itu sampai ke telinga Rasulullah ya, bahwa Abu Bakar tidak disenangi oleh siapa tadi? Ahlu Sufah. Faqala lahu, kata Nabi kepada Abu Hurairah, la'allaka ya Abu Bakrin aghdabtahu. Kata Nabi kepada Abu Bakar, mereka itu marah kepada engkau, tidak suka kepada engkau, kemungkinan engkau marah kepada mereka. Wahai Abu Bakar gitu ya. Apa kata Nabi? Kemungkinan mereka itu marah sama engkau lantaran kamu itu apa? Marah sama mereka. In kunta aghdabtahum faqad aghdabta rabbak. Kata Nabi, kalau memang benar kamu marahin mereka, kalau memang benar wahai Abu Bakar kamu marahin mereka itu orang miskin, niscaya Allah murka kepada engkau. Kalau memang itu benar. Apa jawaban Abu Bakar? Qala rawi. Kata yang bawa berita ini, langsung Abu Bakar zahaba ilaihim, langsung Abu Bakar pergi kepada orang fakir miskin yang ada di Sufah tadi. Wa ta'attaba bihim ya. Ta'attaba bihim, Abu Bakar lemah lembut kepada
ahlus sufah. Wa qala la'alli aghdabtukum, kata Abu Bakar, kemungkinan saya tidak merasa saya pernah, kemungkinan saya itu tidak sengaja, saya itu telah membuat kamu marah gitu. Kata Abu Bakar kepada Ahlus, kemungkinan saya gak sadar kalau saya pernah marahin kamu, oleh karena itu saya dapat berita kalau kamu marah sama saya. Apa jawaban Ahlus Sufah? Faqalu la, kata jamaah Ahlus Sufah, enggak pernah kami marah kepada engkau wahai Abu Bakar. Wa yaghfirullahu lak ya Abu Bakar, semoga Allah Ta'ala mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Ini jawabannya Ahlus Sufah ya. Nah, kenapa ini riwayat disebut? Kenapa ini riwayat disebut bahwa Abu Bakar dapat berita orang-orang miskin itu marah sama Abu Bakar, sehingga Rasulullah negor Abu Bakar, wahai Abu Bakar, benar nggak kamu itu pernah marah sama mereka? Maksudnya marah ini nggak pernah bantu sama mereka, sehingga mereka itu nggak suka sama engkau. Kalau memang ini benar, berarti Allah pun marah pada engkau. Langsung Abu Bakar nanya kepada Ahlus Sufah, apa benar engkau marah sama saya? Kata mereka, tidak ya. Saya nggak pernah marah pada engkau, sebab engkau ya terus-terusan membantu kami, gitu kira-kira. Apa tadi pertanyaan saya? Kenapa riwayat ini dikutip? Karena tadi itu tadi kawan, yaitu apa itu tadi? Yaitu salah seorang nabi daripada Anbiya Bani Israel munajat. Tadi kan sudah disebut, di munajat di waktu malam. Ya Allah, bagaimana aku dapat tahu? Tadi kan, bagaimana aku dapat tahu engkau redha sama saya atau enggak? Apa Allah bilang tadi? Gampang. Kalau kamu mau tahu saya redha kepada engkau tidak, tanya aja kepada siapa? Pada orang miskin. Kalau memang orang miskin demen sama ente, berarti aku redha. Kalau orang miskin tuh nggak demen sama ente, berarti aku tidak. Itu berkenaan dengan itu tadi Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar takut ya, kalau gara-gara orang miskin itu ya tidak senang, Allah nggak senang. Baik. Waqad kana Abdullah bin Abbas. Tadi Abu Bakar, sekarang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, atba'ul anbiya fi kulli zamanin al-fuqara'u wal masakinu dunal aghniya'i wal mutakabbirin. Kata Abdullah bin Abbas, atba'ul anbiya, pengikut para nabi, pengikut para nabi fi kulli zaman, sepanjang masa. Pengikut para nabi sepanjang masa. Dari mulai Nabi apa ini? Nabi Adam terus sampai Nabi Muhammad. Itu pengikut para nabi itu kebanyakannya apa? Al-fuqara'u wal masakin. Ini fakta, realita ya. Pengikut para nabi, maksudnya pengikut itu yang beriman gitu kan. Nabi itu ditugasin oleh Allah ngajak mereka beriman ya. Yang ngikutin nabi itu, yang beriman sama nabi-nabi itu kebanyakannya siapa? Al-fuqara'u wal masakin dunal agniya'i wal mutakabbirin, bukan orang-orang kaya dan orang-orang sombong. Itu kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas. Nah, sekarang Rasulullah nih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan Nabi Muhammad adalah teladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Adalah Rasulullah SAW asyaddan nasi tawadu'an. Kalau mau berbicara tentang tawadhu, nabi-nabi tadi itu tawadhu, suka sama orang fakir miskin. Kalau memang mau ngomong tentang suka sama orang miskin, tawadhu sama orang miskin, Nabi Muhammad adalah asyaddu, orang yang paling. Kalau yang paling enggak nomor satu. Nabi Muhammad adalah asyaddan nas, paling orang yang paling tawaduan lil fuqara. Ente ya, gara-gara Habib sekarang orang udah tidak lagi baca berzanji. Kan gara-gara Habib nih. Gara-gara Habib yang dibaca Simtud Duror. Kan gara-gara Habib. Dulu sebelum kita kenal Habib yang kita baca apa? Berzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa barik alaihi. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Kan begitu kan dulu. Bahkan setelahnya habis serakal, tahu serakal? Habis serakal kita baca apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu yakhsifuna lahu wa yarka'u saubahu wa yakhlubu syatahu. Ini berzanji dulu. Walaupun kita nggak pernah baca berzanji dulu, kita hafal itu. Sebab di mana-mana kalau orang muludan bacanya apa? Berzanji. Gara-gara habaib ini, akhirnya berzanji hilang. Yang dibaca Simtud Duror. Ini. Itu apa artinya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Ini kan. Ya. Ini orang-orang tua dulu hampir hafal nih gitu. Apa artinya wa kana sallallahu alaihi wasallam? Adalah Rasulullah SAW syadidal haya'i wat tawadhu. Masya Allah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling malu dan paling tawadhu. Yakhsifuna lahu. Apa itu yakhsifuna lahu? Kalau sendalnya putus, dia sambung sendiri. Nggak pernah nyuruh orang. Padahal kalau mau disuruh orang pada mau. Ya. Sahabat-sahabat disuruh nih mau berebut. Ya. Kalau di sana sahabat disuruh nih, ya, sambungin sendal saya, pada berebut. Agak pernah. Yakhsifuna lahu. Wa yarka'u saubahu. Kalau Nabi bajunya robek, kalau sendalnya putus disambung, kalau bajunya robek diapain? Ya, tambelin. Kalau jahit itu orang bikin baju jahit, kalau robek diapain? Tambel. Nggak pernah nyuruh orang, nggak pernah nyuruh bininya, ya sambel aja sendiri. Yakhsifuna lahu wa yarka'u saubahu wa yahlubu syatahu. Dia punya kambing, mau minum susu kambing, meres sendiri. Seandainya tuh sahabat kalau disuruh berebut, itu ada di mana tuh? Di dalam berzanji. Nah, makanya di sini dikatakan adalah Rasulullah SAW asyaddul nasi tawadu'an. Nabi kita orang yang paling tawadhu sama orang fakir miskin. Coba lihat di sini. Karena idza jalasa indahum yada'ur rukbah 'ala rukbah. Nabi kalau duduk sama-sama orang fakir miskin, yada'ur rukbah 'ala rukbah. Dengkul Nabi dempet sama dengkulnya orang fakir miskin. Nah, kalau ada orang kaya kan keruh dari itu, keruh kalau dia dideketin sama orang fakir miskin. Bahkan kalau Nabi itu suka. Wa yaqul, apa kata Nabi? Ana abdun ajlisu kama yajlisul abdu. Saya adalah hamba. Saya ini bukan orang luar biasa. Saya bukan istimewa. Saya ini adalah hamba Allah. Sama seperti hamba duduk, nggak ada beda sama kalian semua.
Nah, itulah Nabi bilang begitu ya. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man sarrahu ayyatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, man sarrahu, arti man sarrahu orang yang suka, orang yang suka ayyatamassala lahun nas, orang yang suka apa ini? Orang yang suka dihormatin orang gitu lah. Orang yang suka dihormatin orang gitu. Gimana orang yang suka dihormatin orang? Kalau dia lewat ada orang-orang duduk, dia diri. Nah, kan berarti orang itu ingin dihormatin orang. Kalau dia itu di apa? Kalau dia itu lagi lewat di depan orang-orang pada berdiri, nah itu berarti orang itu ingin dihormatin orang. Apalagi kalau dia jalan, kalau dia buka sendal, ingin kalau sendalnya itu diapain? Kalau dia buka sendal, dia ingin kalau sendalnya diapain? Dibawain sama orang. Kalau dia itu jalan, dikawal gitu, tahu? Dikawal, kan ada pakai dikawal. Itu namanya tamasal. Orang yang ingin dihormatin sama orang lain. Ya. Apabila dia ada, orang pada bangun. Ini contoh orang yang ingin dihormatin. Ya. Apabila dia buka sendal, sendalnya diapain? Pegang sama anak muridnya kan. Ya. Apabila dia berjalan ke sono kemari, diapain? Dikawal. Apalagi kawalnya pakai mobil itu tuh. Kan dikawal. Kan berarti dihormati. Kalau presiden kan ada pengawal namanya tuh pampres, apa namanya? Bukan. Apalagi itu artinya siapa orang yang ingin dihormatin sama orang lain. Tuh, ada di sini. Kiaman tuh. Kalau dia datang, orang-orang pada duduk. Dia datang, orang-orang pada bangun. Nah, itu kan namanya dihormatin. Kalau seandainya orang nggak bangun, dia kesel. Nah, itu namanya orang ingin dihormatin. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Allah sediain tempatnya di mana? Di neraka. Saya ulangi. Orang yang ingin dihormatin orang, maka Allah sediain tempatnya di mana? Di neraka. Berarti kan orang yang ingin dihormatin, orang nggak mau tawaduk gitu ya. Kuntu. Nah, ini kan kita kurang begitu paham. Ya. Apakah orang yang selalu dihormatin kayak model begitu ditempatin, disediain tempat di neraka gitu? Nah, di sini kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang ngarang kitab ini, makna hadis tadi maknanya begini. Kama qalahu ba'dul ulama, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, an yuhibba ukupan nas bayna yadayhi. Nah, orang yang memang ingin gitu, orang yang memang ingin apabila dia datang, dia itu ingin orang hormat. Apabila dia datang, dia ingin orang pada bangun, ya. Ukupan nas bayna yadayhi wa huwa jalisun, ya. Kama yaf'alul muluk, seperti yang dilakukan oleh raja-raja. Kan raja-raja begitu. Kalau orang nggak bangun, orang nggak hormat, dia marah. Ya, gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh muluk itu raja-raja. Ya, wa ba'du masyayikhil ajam, demikian juga guru-guru orang-orang. Ya. Ya. Nah itu. Ya. Tetapi kalau memang bukan kehendak saya gitu, bukan kemauan saya, orang sendiri yang hormat sama saya gitu.
No, itu lain gitu. Yang tadi dikatakan disediain tempatnya di neraka kalau memang apa? Keinginannya dia dihormatin orang. Kalau orang nggak hormat dia apa? Dia marah, dia kesel gitu. Tapi kalau memang orang itu sendiri yang hormat, namanya guru dihormat nggak apa-apa. Nah, yang disediain tempat di neraka kalau memang dia itu sendiri itu yang ingin, apabila dia itu berada di mana-mana dihormatin. Itu ulasan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, karena waktu Isya sudah tiba, sampai di sini ya, kita tutup. Kita baca Fatihah sebelum kita tutup dengan doa, semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.